Saya ingat sekali bahwa di masa pemerintahan Jokowi, Komisi ASN dibubarkan. Padahal Komisi ASN adalah penjaga meritokrasi gitu. Dan yang paling ngotot membubarkan namanya Pak Luhut Panjaitan. Sehingga muncul pikiran-pikiran rektor tunjuk langsung aja presiden gitu. Nah itu yang membuat kerusakan sekarang ini. Bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Saya mengucapkan selamat Dies Natalis yang ke-62 untuk Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, dan saya mengajak rekan-rekan alumni untuk hadir di dalam acara kumpul Rimbawan di Fakultas Kehutanan pada tanggal 17 Oktober 2025 yang akan datang. Insya Allah saya akan hadir. Yang terhormat Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, alumni Fakultas Kehutanan tahun 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM. Sebagai orang UGM, saya sangat tertawa karena saya juga monitor beberapa WA group ya, Kagama, kemudian WA group kampus-kampus, ditertawakan itu. Reuni itu satu, biasanya diselenggarakan mendekati atau bahkan sudah dies. Ini tiba-tiba mendadak di awal tahun ajaran, perguruan tiba-tiba reuni. Ini enggak lazim. Reuni kok hanya diikuti oleh beberapa gelintir saja orang. Itu bukan reuni. Menteri Pendidikan ini hampir bongkar ijazah palsu Jokowi. Emang ijazah Jokowi palsu? Kenapa Menteri Pendidikannya dicopot? Saat ini tidak ada alasan yang jelas kenapa waktu itu Menteri Pendidikannya dicopot. Tapi di tahun 2022 mulai ada petunjuk karena ada tuntutan ijazah palsu Jokowi dari Pak Bambang Trimulyono. Nah kasus ini viral, maka pihak UGM juga mulai menyelidiki berkas-berkas Jokowi. Sayangnya tuntutan Pak Bambang Trimulyono cuma sebatas ijazah SD sampai SMA dan tidak terbukti palsu. Akhirnya beliau kena vonis 6 tahun penjara. Terus ijazah pas di UGM gimana? Kan banyak berita viral soal foto Pak Jokowi di ijazah tidak mirip dengan aslinya. Kasus ini jadi viral ketika pihak UGM revisi pernyataannya sendiri. 13 tahun yang lalu, UGM bilang Dekan Fakultas Kehutanan, Profesor Ahmad Sumitro menjabat dari 1977 sampai 1988. Sedangkan di ijazah Jokowi, nama dekannya Profesor Sunardi Prawiro Hatmojo. Akhirnya, setelah 13 tahun, UGM revisi pernyataannya agar sesuai nama dekannya dengan mengubah tahun jabatan dekan. Seolah-olah nama dekan di ijazah Jokowi berada di dalam rentang jabatan Profesor Ahmad Sumitro. Klarifikasi ini hanya terbatas lewat media dan tidak terbukti secara hukum, karena belum ada yang mengugat ijazah tingkat S1. Emang ada yang berani ya, takutnya kena vonis 6 tahun seperti sebelumnya. Netizen pun ada yang protes. Hanya demi sebuah boneka cungkring universitas yang begitu ternama sampai rela bertindak sebodoh dan serendah itu, miris. Gimana menurut pendapat kamu? Aku bikin edukasi gratis seputar melek politik. Subscribe newsletter di bio kalau mau belajar gratis. Rektor ini digeruduk lagi oleh alumni soal ijazah. Ternyata ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi supaya rektor UGM mau mendukungnya. Awalnya di 2016 rektor dipilih oleh menteri dengan 35% suara. Tapi karena takut ada ideologi selain Pancasila menyusup di kampus, akhirnya Pak Jokowi mulai otak-atik aturan. Dia maunya rektor dipilih oleh presiden bukan mendikti. Bahkan Pak Jokowi juga membubarkan komisi ASN. Padahal KASN ini yang menentukan kualifikasi dan netralitas dari ASN. Saya ingat sekali bahwa di masa pemerintahan Jokowi, Komisi ASN dibubarkan. Padahal Komisi ASN adalah penjaga meritokrasi gitu. Dan yang paling ngotot membubarkan namanya Pak Luhut Panjaitan. Sehingga muncul pikiran-pikiran rektor tunjuk langsung aja presiden gitu. Nah itu yang membuat kerusakan sekarang ini. Sedangkan Bu Familia yang jadi rektor kampus Pak Jokowi diuntungkan dari dua kebijakan itu. Kalau kamu lebih percaya kalau ada bukti cara Jokowi memperoleh ijazah atau cukup dengan kesaksian dari UGM? 375.000 lulusan UGM stempelnya di depan foto kecuali ijazah Jokowi. Coba perhatiin guys, ininya nih guys, stempelnya. Iya ya, stempelnya itu di belakang foto ya. Kan biasanya ijazah itu stempelnya di depan foto. Berarti ini editan apa gimana sih? Coba lihat secara seksama. Iya ada yang aneh sih. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba tulis di kolom komentar ya. Publik gagal ditipu Jokowi lewat Disnatalis UGM. Ya iya tuh. Pikir aja, gerak pakai otak mikir. Dari dulu bilang 11 triliun di kantong saya, nyampe sekarang gak kelihatan. Mobil SMK udah ada yang pesen 6.000 unit katanya.
Sampai sekarang nggak ada tuh spionnya gitu, mobil SMK. Belum lagi petani-petani yang dijanjiin itu apa, traktor apa gitu, alat diambil lagi sama pabriknya. Terus apalagi banyak lah dia mah. Apa sih yang nggak bohong? IKN katanya 400 investor luar negeri udah ngantri, tapi nyatanya apa? Malah menggunakan APBN sampai 40%, 60%. Apa coba? Makanya kalau menilai seseorang itu pakai otak, jangan pakai dengkul. Waduh, kasihan. Pimpinan UGM sekarang ini semakin dipermalukan oleh sebagian alumninya sendiri. Kenapa? Lihat tuh. Sejumlah alumni UGM tahun 1985, baik dari Fakultas Kehutanan maupun fakultas-fakultas lainnya, menyerahkan ijazah asli mereka ke Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar, ke adik-adik kelas mereka, untuk dijadikan barang bukti saat nanti di pengadilan, menunjukkan ke para hakim, juga ke polisi, bahwa ijazah UGM alumni tahun 1985 seperti yang mereka miliki. Padahal sebelumnya Rektor UGM, pimpinan UGM termasuk dekan Fakultas Kehutanan UGM sudah meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi alumni tahun 1985 dan ijazahnya seperti yang beredar di media sosial atau media massa itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh UGM adalah kembali menunjukkan ke publik ijazah asli Pak Jokowi yang pernah dilegalisir di UGM, di Fakultas Kehutanan. Tentu saja tunjukkan bahwa sama dengan ijazah asli alumni UGM yang sekarang ini dimiliki atau berada di tangan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau tidak sama, berarti UGM, rektor UGM atau pimpinan UGM termasuk dekat Fakultas Kehutanan sekarang itu melakukan kebohongan publik. Ini berbahaya untuk lembaga akademis. Tapi saya yakin bahwa Pak Jokowi pernah kuliah di UGM, di Fakultas Kehutanan, lulus tahun 1985, dan ijazah yang masih disimpan dan tidak mau ditunjukkan ke publik itu sama dengan ijazah teman-temannya yang sekarang ini ada sebagian di tangan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau ternyata Pak Jokowi ijazahnya itu tidak sama, itu berarti diragukan. Dan kalau diragukan berarti saya kasihan, saya prihatin, dan saya ikut malu sebagai bagian dari pendukung Jokowi yang kampanyekan Jokowi dulu ya. Bareskrim pun sebetulnya harus mengulang. Ya, kalau serius ya, kalau tidak mau dipercaya oleh publik bangsa ini, Bareskrim Mabes Polri juga harus kerja profesional dan ya tidak berada dalam tekanan politik. Untuk apa sih itu? Ini kan polisi dibiayai oleh rakyat. Jadi harus patuh pada aturan, tegakkan profesionalisme dan aturan itu sendiri. Gitu. Nah, tunjukkan, akui bahwa kalau ijazah yang asli tahun 1985 seperti yang dimiliki oleh alumni tahun 1985 yang sebagian berada di tangan Pak Roy Suryo. ITB itu saya hormati. Kita hormati betul bahwa masuk ITB itu bukan pekerjaan gampang. Rektornya universitas yang kita sangat hormati. Nah, coba bisa bayangkan Bung Hersu, UGM yang kampusnya sangat tua dan sangat dihormati, babak belur karena kasus ijazah palsu. UI babak belur karena kasus disertasi palsu Bahlil. Apakah ITB jadi babak belur karena menjadi pencuci lumpur penderitaan rakyat?
oleh PIK 2. Nah, jadi ini menurut sangat menyedihkan apa yang terjadi. Nah, sekarang coba kita bilanglah, kita masih ingat dulu sebenarnya awal daripada kerusakan kampus ini adalah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang mengubah aturan bahwa rektor seluruh Indonesia itu diangkat oleh Presiden. Itu Joko Widodo melakukan. Sungguh sangat menarik sekali ya. Ini video tadi ya, publik gagal ditipu oleh Jokowi lewat disnatalis di UGM ya. Lagi-lagi nih Pak Jokowi ya gagal menipu publik ya, dengan reuni-reunian, dengan disnatalis itu pun selalu gagal ya, dan publik itu tidak semudah itu tidak percaya begitu saja ya, walaupun memang Pak Jokowi ini sengaja menghadiri disnatalis di UGM ini ya, untuk meyakinkan bahwa Pak Jokowi ini adalah lulusan UGM atau alumni UGM, kan seperti itu ya teman-teman ya. Dengan hadirnya Pak Jokowi ya, mungkin mikirnya Pak Jokowi ini pengen meyakinkan masyarakat ya, yang selama ini tuduhannya ini tidak benar, mungkin seperti itu. Menuduh bahwa Pak Jokowi ini bukan alumni UGM, bahkan tidak pernah kuliah di UGM, dengan cara seperti ini, dengan cara seperti dulu ada reuni di Fakultas Kehutanan seperti itu kan, juga ingin meyakinkan masyarakat agar masyarakat ini yakin bahwa Pak Jokowi ini adalah alumni UGM ya, karena tuduhan-tuduhan masyarakat ini kan banyak sekali bahwa Pak Jokowi ini bukan alumni UGM dan tidak pernah kuliah di Fakultas Kehutanan ya. Jadi publik bukan malah semakin yakin setelah ada reuni seperti yang pernah diselenggarakan waktu itu, dan kemarin tanggal 17 Oktober ya kemarin ada disnatalis di UGM. Nah ini malah jadi banyak sekali perbincangan masyarakat ini, malah semakin yakin bahwa Pak Jokowi ini bukan alumni UGM, katanya seperti itu. Karena apa? Karena dari salam-salam juga itu, teman-teman pasti pernah lihat ya videonya, Pak Jokowi ini celingak-celinguk saat salam UGM seperti apa gitu ya. Itu Pak Jokowi nengok sana kemari, kebingungan, tidak tahu katanya gitu ya teman-teman ya. Atau lupa mungkin ya teman-teman ya. Mungkin karena sudah lama jadinya itu lupa ya teman-teman ya. Memang ini tetap saja masyarakat atau publik ini tidak bisa meyakini bahwa Pak Jokowi ini adalah alumni UGM. Karena apa teman-teman ya? Sebenarnya ini sangat mudah sekali untuk Pak Jokowi ini, tidak harus capek-capek ya, tidak harus melakukan hal yang seperti kemarin-kemarin, seperti menghadiri disnatalis, atau tidak harus reuni yang pernah diselenggarakan kayak gitu. Tinggal tunjukkan ijazahnya, publik ini langsung percaya, tidak akan ada gaduh-gaduh lagi seperti ini ya, seperti yang terjadi saat ini ya. Bahkan ini malah semakin memalukan sebenarnya ya. Semakin memalukan karena menjadi perbincangan terus-menerus, dan publik semakin tidak yakin bahwa ini semakin dibikin-bikin, bahkan semakin dipaksakan katanya seperti itu ya. Dengan adanya disnatalis, dengan reuni gitu ya. Sebenarnya sangat mudah sekali Pak Jokowi ini untuk menampar tuduhan-tuduhan masyarakat yang menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, Pak Jokowi ini tidak pernah kuliah di UGM, bukan alumni UGM. Ini sebenarnya sangat mudah sekali, Pak Jokowi tinggal menunjukkan ijazahnya, sebenarnya selesai kegaduhan ini. Tidak akan ada lagi kegaduhan-kegaduhan ini ya, kalau memang Pak Jokowi ini adalah alumni UGM atau memang punya ijazah kan gitu ya teman-teman ya. Memang saat ini publik benar-benar semakin tidak yakin bahwa Pak Jokowi ini adalah alumni UGM. Dan pertanyaannya, kenapa Pak Jokowi ini hingga saat ini, kalau memang alumni UGM dan memang Pak Jokowi ini kuliah di UGM dan punya ijazah UGM nih misalnya, punya ijazah Fakultas Kehutanan, kenapa Bapak Jokowi ini tinggal nunjukkan ijazah aja kok susah-susah sekali? Ada apa sebenarnya? Ada apa yang disembunyikan oleh Pak Jokowi? Kenapa? Atau takut dipakai sama orang ijazahnya kalau ditunjukkan? Atau memang Pak Jokowi punya strategi lain untuk hal ini ya, sehingga gaduh seperti ini? Memang Pak Jokowi ini punya strategi lain untuk
membuat gaduh atau bagaimana, atau memang ini sebuah politik atau gimana, ini kita juga tidak tahu ya teman-teman ya. Padahal situasi saat ini tentang ijazah ya sebenarnya sudah memanas sekali dan sudah semakin meluas ya. Publik semakin gaduh ya dengan isu ijazah palsu ini ya teman-teman semua ya.